Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Para inspektur upacara, hormat, baik. Tegak, baik. Laporan Komandan upacara. Lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 29 tanggal 17 Agustus 2024 yang dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, gerak, maju. Jalan. Jalan, jalan cepat. Jalan. Di. Jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga dengan mengheningkan cipta ini para pahlawan mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan
dan pri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima Satya Lencana Karya Satya kepada yang disebutkan namanya untuk mengambil tempat. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun Anwar SH. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun Ahmad Kidir ASIP, Jeffrey Anwar SIP, Neni Adriati Tamrin SH. Penyerahan penghargaan oleh Inspektur Upacara.
Kepada penerima penghargaan disilahkan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat cepat. Dan Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh setelah adanya COVID-19. Walau banyak negara kita tumbuh, bahkan melambat, wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%. Saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrim mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA atau SMK di seluruh Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebangsa dan setanah air, di sisi lain
kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimal untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena Indonesia memiliki potensial besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 gigawatts, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sektor ekonomi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia hingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun akhirnya kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta undang-undang cipta kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal sebagai upaya meregulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata yang lebih kuat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan tanah air,
Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Demikian sambutan Presiden Republik Indonesia yang bermanfaat bagi kita yang melaksanakan upacara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam memimpin negara Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Jakarta, 16 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'matuh wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wal jihan wal karim wa adhimis sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman, kehariban-Mu kami melangitkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan rakyat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, dalam suasana gembira, penuh kecerahan dan sukacita, mewarnai pertemuan silaturahmi ini sungguh amat terasa. Semoga jadi ajang sambung rasa, saling sapa, berbagi cerita, berbagi pengalaman melayani umat, masyarakat dan keluarga, saling menatap wajah, saling mendoakan dan bertegur sapa, munculkan generasi multitalenta. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah pembangunan. Kuatkan kami anak bangsa menjaga persaudaraan, kesatuan dan persatuan. Hindarkan kami dari perseteruan dan pepercahan, hingga bangsa yang kami cintai menjadi bangsa yang berperadaban. Ya Allah, Tuhan yang semua doa dan harapan bertumpu, muliakan dan pahlawan dan tokoh bangsa kami kini dan terdahulu. Semoga dalam ridha-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu berikhtiar sungguh, membangun bangsa bahu-membahu, menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai, barisan dibubarkan.